Siapa kau? Keluar dari sini sekarang juga. Orang sepertimu, berpakaian kompang camping, berani masuk ke komunitas Longkeng. Apakah ini tempat bagi udik sepertimu untuk datang? Permisi. Aku ada janji dengan seseorang. Orang sepertimu. Cepat pergi dari sini. Jangan ganggu pekerjaanku. Aku benar-benar ada janji. Ini mendesak. Tolong beri aku pengecualian. Keluar. Apa kau gila? Ini adalah area perumahan kelas atas. Mereka yang bisa masuk adalah orang-orang dengan kekayaan bersih puluhan juta. Kau ini apa? Bagaimana mungkin kau bisa bernegosiasi dengan bos besar kami? Apa yang terjadi? Semua kebisingan dan teriakan ini. Tidakkah kalian melihat para penghuni? Tingkah laku macam apa ini? Kapten, Anda di sini. Ada pecundang miskin di sini. Bersikeras masuk tanpa izin ke komunitas kami. Saya minta maaf. Komunitas Longteng kami hanya dihuni oleh para pejabat dan orang kaya. Jika tidak ada yang lain, mohon segera pergi. Apa kau dengar itu? Sekarang cepatlah dan ingat. Apa kau memaksa saya untuk mengusirmu? Aku akan mengatakannya lagi. Aku di sini untuk mencari seseorang. Siapa yang kau cari? Qian Fu. Kau mencari direktur Qian kami. Kapten, orang ini bodoh. Bagaimana kalau saya panggil 2 orang untuk mengusirnya? Tangani dengan bersih, agar tidak menimbulkan ketidaksenangan dari majikan kita. Ya. Segera panggil 2 orang ke depan. Seseorang membuat masalah. Bodoh. Kau tamak. Aku berada di gerbang depan dan dihentikan oleh orang-orangmu. Kau hanya punya waktu 3 menit. Kau tidak memanggil ketua Qian kami kan? Kau pecundang miskin. Kau seharusnya tidak pamer seperti ini. Diam. Ketua Qian. Tuan muda. Anda sudah tiba. Muda. Tuan muda. Ketua Qian, Anda pasti salah. Dia hanyalah pecundang miskin yang datang ke sini untuk membuat masalah. Dengarkan ini. Kau lihat ketua Qian kami. Namun kau masih tidak memberi hormat. Percaya atau tidak aku akan mengusirmu. Mengusir siapa? Dia adalah Tuan Muda. Raja Naga masa depan dari Gerbang Naga. Kecuali, saya minta maaf. Ketua Qian, mengapa Anda di sini? Mengapa kau masih di sini? Keluar. Diam. Tuan Muda. Bagaimana Anda berencana menangani ini? Pecat mereka. Penjaga. Usir mereka berdua. Tuan Muda, saya buta dan telah menyinggung Anda. Saya minta maaf. Tuan Muda, tolong beri saya kesempatan lagi Tuan Muda. Mulai sekarang. Hanceng tidak akan lagi menjadi tempat bagi mereka untuk mencari nafkah. Usir mereka. Ketua Qian, saya salah. Tolong. Halo Tuan, boleh saya tanya apa yang ingin Anda ketahui? Aku hanya melihat-lihat. Tuan, apa yang Anda cari? Aku akan melihat-lihat dulu. Hanya melihat-lihat. Tuan, Anda sudah melihat-lihat selama hampir 20 menit. Apakah Anda akan membeli atau tidak? Tentu saja aku akan membelinya. Aku belum selesai melihat-lihatkan. Saya rasa Anda tidak benar-benar berniat untuk membeli. Anda hanya di sini untuk mencari AC bukan? Jika Anda ingin menumpang, keluar dan belok kiri. Aku akan melihat sebentar lagi. Tuan, gaya apa yang Anda minati? Saya bisa bantu mencarikannya untuk Anda.
Bagaimana kalau begini Tuan? Anda lihat-lihat sendiri dulu. Panggil saya jika Anda butuh sesuatu. Baiklah, terima kasih. Kamu, kenapa kamu begitu serius? Tidakkah kamu lihat, pria seperti ini, bagaimana mungkin dia mampu membeli apapun? Lihat, semua yang dia kenakan jika digabungkan, tidak melebihi 300 yuan. Orang seperti ini, mampukah dia membelinya? Orang ini terlalu tidak peka. Aku sudah membuatnya begitu jelas, namun dia pura-pura tidak mendengar. Sungguh berkulit tebal, tapi bukankah itu sedikit tidak pantas? Bagaimanapun juga setiap orang yang masuk adalah pelanggan. Orang harus dikategorikan ke dalam kelas yang berbeda. Mengenai pelanggan, mereka harus diberi peringkat berdasarkan status dan kekayaan. Permisi. Saya ingin melihat Star of Brilliance. Bisakah orang sepertimu membelinya? Setiap orang yang masuk adalah pelanggan kan? Apa? Apakah tidak diizinkan hanya untuk melihat-lihat? Bukan berarti itu tidak mungkin, tetapi kalung ini adalah harta karun toko kami. Biasanya dikunci di dalam brankas keamanan tinggi. Jika Anda ingin melihatnya, Anda perlu membuat janji 3 hari sebelumnya. Ini. Tuan, mengapa Anda tidak masuk bersama saya dulu? Baiklah, terima kasih. Limo. Kau benar-benar berani datang ke sini. Ada apa? Apakah kau di sini untuk melihat barang-barang mewah ini juga? Ini adalah bisnis yang terbuka untuk umum. Kenapa aku tidak boleh melihat? Karena kau orang miskin. Cincin berlian atau kalung apapun di sini bernilai puluhan ribu. Apakah kau pikir kau mampu membelinya? Apa? Apakah kamu cucuku? Kenapa kamu peduli apakah aku mampu membelinya atau tidak? Dasar tidak berguna. Jika kau tidak mampu, kau tidak mampu. Mengapa kau berpura-pura kaya di sini? Saya beritahu kau, bersikaplah masuk akal. Ceraikan Yunlan dengan patuh. Pelayan. Kemarilah. Tuan muda Chu, Anda sudah datang. Ada yang bisa saya bantu? Saya di sini untuk melihat Star of Brilliance. Tuan muda Chu, mohon jangan terburu-buru. Saya akan pergi dan berkonsultasi dengan manajer kami. Tuan muda Chu, silakan duduk. Limo. Sudahkah kau memutuskan? Jika kau bersedia menyerahkan Yunlan kepadaku, saya bersedia memberi Anda 5 juta. Aku tidak mau. Anda menolak niat baik saya. Tunggu saja. Cepat atau lambat Yunlan akan menjadi milikku. Saat itu Anda tidak akan mendapatkan sepeser pun. Tuan muda Chu, mohon tunggu sebentar. Manajer kami telah mengirim seseorang untuk mengambil barang itu. Cepat bawa Star of Brilliance kemari. Tuan muda Chu sedang menunggu. Tuan muda Chu, mohon tunggu sebentar. Aku juga datang untuk melihat Star of Brilliance. Kenapa aku perlu janji temu? Tapi dia tidak. Bisakah Anda membandingkan diri Anda dengan Tuan muda Chu? Tuan muda Chu, gagah dan romantis, tampan dan elegan. Dia dengan santai menghabiskan 50 atau 100 ribu. Bagaimana dengan Anda? Anda sangat pelit bahkan untuk makan. Dia juga datang untuk melihat Star of Brilliance. Ya Tuan muda Chu. Apakah orang seperti dia bahkan memenuhi syarat? Anda harus mengerti bahwa hanya orang kaya yang merupakan bangsawan. Karena mereka adalah bangsawan, mereka tentu saja tidak ingin diganggu oleh hal-hal sepeta anjing. Apakah Anda mengerti? Ya Tuan muda Chu. Saya akan segera mengusirnya. Keluar. Anda tidak diterima di sini. Tunggu, tidak. Kamu sangat sombong. Lupakan saja. Karena dia ingin melihatnya, biarkan dia menonton juga. Si miskin yang malang. Dia mungkin tidak akan bisa melihatnya seumur hidupnya. Mengapa ini belum diantar juga? Saya tidak punya banyak waktu. Saya ada pertemuan penting yang harus dihadiri nanti. Tuan muda Chu, mohon tunggu sebentar lagi. Itu akan segera tiba segera. Halo ayah. Baik ayah.
Saya tahu saya akan segera ke sana. Tuan Muda Chu, tunggu 5 menit lagi, kalung itu akan segera tiba. Ini semua salahmu. Dasar pembawa sial, datang ke sini hanya untuk melihat tetapi tidak membeli apapun. Entah Anda punya uang atau tidak. Jika Anda tidak punya uangnya, Kenapa kamu menyalahkanku? Apa hubungannya ini denganku? justru karena Anda tidak membelinya, sehingga saya kehilangan komisi. Dia sudah pergi. Tunggu tidak. Lalu kenapa kamu tidak mengejarnya kembali? Mengapa Anda baru saja tiba? Kemacetan menunda saya beberapa menit. Di mana pelanggannya? Dia sudah pergi. Ini semua salah si pembawa sial itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya akan mengambilnya kembali. Apalagi, jika terjadi sesuatu pada kalung ini, saat berada di toko kami tidak mampu menanggung kerugiannya. Aku akan membelinya. Anda membelinya. Lelucon macam apa yang Anda mainkan? Apakah Anda tahu syaratnya? Untuk membeli kalung ini, Anda harus menjadi anggota kartu perak. Dan standar untuk anggota kartu perak adalah pembelanjaan lebih dari 5 juta yuan. Tuan, apakah Anda benar-benar akan membelinya? Beli apa? Dia hanyalah pecundang miskin. Abaikan dia. Tuan Muda, Baiklah, mari kita kembali. Apakah aku punya kualifikasi untuk membelinya sekarang? tertinggi, kartu hitam tertinggi. Ya, tentu saja ya. Saya benar-benar minta maaf atas apa yang baru saja terjadi. Mohon maafkan kebutaan saya. Saya gagal mengenali orang hebat. Saya tidak pernah menyangka Anda begitu rendah hati. Mohon sebagai orang besar abaikan kesalahan orang kecil. Maafkan saya kali ini saja. Tuan, jika Anda bersedia memberi saya kesempatan lagi, saya pasti akan melayani Anda dengan baik. Baiklah. Terima kasih. Selamat Bapak Li, karena telah membeli item Star of Brilliance pertama di kota ini. Tolong bantu aku mengirimkannya ke milik keluargaku, perusahaan Yuntian Pharmaceutical. Haruskah kita tetap menggunakan nama Bapak Li? Sampaikan saja satu pesan untukku. Seseorang menjanjikannya kemewahan seumur hidup dan akan membiarkannya menjadi wanita paling bahagia di dunia. Terima kasih. Seperti apa wanita Bapak Li? Menyukai. Sehingga dia membiarkan orang yang tampak biasa-biasa saja membelikan kalung ini untuknya. Saya kira dia pasti bidadari yang turun dari surga. Ya, saya juga sangat penasaran. Sialan, suami Direktur Gu benar-benar pecundang. Saya mati karena tertawa. Orang tak berguna seperti dia benar-benar pergi melihat kalung. Ini benar-benar memalukan. Direktur Gu menikahi sampah seperti itu. Berarti dia mengalami 8 kali kehidupan yang sial. Direktur Gu. Permisi, siapa Nona Gu Yunlan? Ada kiriman untuk Anda di sini. Kotak ini terlihat sangat berharga. Direktur Gu, siapa yang mengirim kiriman ini? Anda bisa tahu itu bernilai banyak hanya dengan melihatnya. Tepat sekali, Direktur Gu cepat buka. Mereka bahkan mengantarkannya sendiri langsung ke pintu. Ini adalah Star of Brilliance. Star of Brilliance ini adalah barang edisi terbatas nasional. Harganya lebih dari 30 juta. Dan bahkan jika Anda punya uang, Anda belum tentu bisa membelinya. Di seluruh Hancheng, ini pasti yang pertama kan? Betapa mewahnya. Ini semua berlian. Direktur Gu, Anda sungguh beruntung. Siapa yang mengirim ini kepada Anda? Permisi, siapa yang mengirimkan kiriman ini kepadaku? Nona Gu. Kami tidak berhak mengungkapkan informasi itu, namun pengirim meminta saya menyampaikan pesan kepada Anda. Dia berkata, dia akan memberikan semua kemewahan di dunia kepada Anda, dan menjadikan Anda wanita paling bahagia di dunia. Aku kok yakin? Tidak salah lagi. Terima kasih. Direktur Gu, Anda sungguh beruntung. Ini pasti dari pemuda kaya yang diam-diam mengagumi Anda, bukan memberi Anda kemewahan seumur hidup, menjadikan Anda wanita paling bahagia di dunia. Hatiku meleleh. Aku juga ingin menjadi wanita bahagia itu.
Halo. Apel. Seseorang benar-benar memberi Gu Yunlan Star of Brilliance. Bagaimana ini mungkin? Aku tidak menyangka ini. Gu Yunlan ini lumayan juga permainannya. Tuan muda kaya mana yang dia ganden? Tunggu. Apakah menurut Anda itu mungkin keluarga Li yang mengirim obat kepada bajingan kecil itu di rumah sakit terakhir kali? Itu mungkin. Aku tidak menyangka ini. Gu Yunlan ini ternyata adalah wanita kotor di balik layar. Dia berselingkuh kan? Bagaimana kalau tuan muda gue, kita sampaikan masalah ini kepada limosi tidak berguna itu? Gu Yunlan berselingkuh secara terang-terangan. Saya khawatir jika Limo mengetahuinya, dia akan sangat marah hingga memuntahkan darah. Benar. Beritahu Limo. Pada gala tengah tahun ini, aku harus mencari cara untuk membuat Gu Yunlan kehilangan semua muka dan membuat ayah kehilangan kepercayaan padanya, sehingga dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi di keluarga gue. Benar tuan muda gue, keluarga gue tidak membutuhkan wanita seperti Gu Yunlan. Memiliki tuan muda gue sudah cukup. Carl, pergi cari tahu untukku, siapa sebenarnya keluarga Li itu. Baiklah. Ayah, aku baru saja melihat bahwa kinerja perusahaan menurun drastis baru-baru ini. Departemen pemasarannya yang dipimpin oleh Gu Yunlan memiliki masalah serius. Mereka belum mendapatkan pesanan besar apapun selama berbulan-bulan. Dia memikul tanggung jawab yang tak terbantahkan. Aku pikir beberapa orang tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan di posisi ini. Mengapa tidak mengundurkan diri dan pulang untuk mengurus anak-anak dan berhenti menyeret Yuntian Pharmaceutical? Gu Yunlan, jika aku jadi kamu, aku sudah lama mengundurkan diri. Departemen pemasaran yang kamu pimpin hanya berhasil mencapai hasil yang sangat sedikit. Beraninya kamu melanjutkan untuk memimpin timmu dan bekerja untuk perusahaan. Mungkinkah kamu ingin Yuntian Pharmaceutical kita merugi sampai bangkrut? Ayah, penurunan departemen pemasaran baru-baru ini adalah karena Yunlan tidak perlu menjelaskan. Jika Anda ingin tetap berada di posisi direktur, Anda harus menggunakan kemampuan Anda untuk membuktikan bahwa Anda memiliki apa yang diperlukan. Alih-alih terus-menerus mencari alasan dan dalih untuk menghindari tanggung jawab. Ayah benar. Sebuah perusahaan baru yang baru didirikan di Hanchen, perusahaan peralatan medis Rongkang, adalah grup korporasi besar yang terdaftar. Jika kita bisa mencapai kerjasama dengan Rongkang, bukankah itu berarti puluhan juta pesanan? Benarkah? Sungguh ayal. Grup Rongkang ini secara domestik salah satu perusahaan besar teratas. Aku baru saja mendengar berita. Mereka saat ini berada di Hanchen, mencari perusahaan farmasi yang mampu untuk diajak bekerja sama. Bagaimana kalau kita biarkan Gu Yunlan mencoba? Jika dia dan grup Rongkang mengamankan kesepakatan kerjasama, mari kita anggap itu sebagai penebusan kesalahannya. Tetapi jika dia gagal mengamankannya, itu membuktikan dia tidak kompeten untuk terus menjadi kompeten di posisi direktur. Kamu harus segera angkat kaki. Xingwei. Yunlan, bagaimana menurutmu? Apa kamu takut? Itu juga bisa. Umumkan saja pengunduran dirimu kalau begitu. Gu Yunlan, jika aku jadi kamu dan tidak memiliki kemampuan, aku tidak akan masih duduk di sini. ayah, aku sudah memutuskan untuk mengun. Yunlan, Lemo. Yunlan. Setujui saja. Limo, apa yang kamu sih tak berguna lakukan di sini? Tidakkah kamu tahu di mana ini? Keluar segera. Siapa yang membiarkan si tak berguna ini masuk? Bukankah ini memalukan? Tepat sekali. Bukankah ini menjebak Direktur Gu?
seorang pria simpanan. Benar-benar berani datang ke sini dan ikut campur. Yunlan. Tidak apa-apa. Setujui dia. Kesepakatan kerjasama ini hanya milikmu. Apa katamu? Limo, apakah kamu tahu di mana ini? Ini adalah perusahaan keluarga gue. Beraninya kamu berbicara lancang di sini. Keluar segera. Ayah, lihat dia. 4 tahun lalu dia mempermalukan grup gue kita. Dia benar-benar ingin ikut campur urusan keluarga gue kita. Masalah internal perusahaan. Meskipun orang ini tidak berguna, ambisinya cukup besar. Keluar. Yunlan, percayalah padaku. The film was translated Ayah, and aku setuju. narrated by M Media. Gu Xingwei, bukankah kau hanya ingin mengusirku dari Yuntian Pharmaceutical? Baiklah, jika aku gagal mendapatkan kesepakatan kerja sama Rongkang, aku Gu Yunlan akan mengundurkan diri dari posisi Direktur Pemasaran. Yunlan, Anda harus memikirkan hal ini dengan cermat. Ini menyangkut tidak hanya perkembangan karir Anda, tetapi juga masa depan keluarga Gu kita untuk beberapa tahun ke depan. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Bagus, Gu Yunlan, kau sendiri yang mengatakannya. Semua yang hadir bisa bersaksi. Jangan menyesal saat waktunya tiba. Tentu saja tidak, jika aku mendapatkan kesepakatan kerjasama dengan grup Rongkang. Bagaimana denganmu Gu Xingwei? Jika kau berhasil mendapatkan kesepakatan kerjasama dengan grup Rongkang, maka posisi wakil presiden perusahaan, aku tidak akan bersaing denganmu untuk itu. Aku akan menyerahkannya langsung padamu. Itu kesepakatan. Kau sampah, mengapa kau pergi ke perusahaan hari ini? Dan kau berani membiarkan Yunlan menyetujui taruhan dengan Gu Xingwei. Tidakkah kau tahu ini mendorong Yunlan ke dalam lubang api? Ibu, jika kita tidak setuju hari ini, Keluar. Apa yang kau lakukan? Aku menyetujui masalah ini. Ini tidak ada hubungannya dengan Limo. Apa maksudmu tidak ada hubungannya dengan dia? Apa kau pikir aku bodoh? Aku sudah mendengar semuanya. Si tak berguna inilah yang lari ke ruang konferensi dan membuatmu setuju, dan kau masih membelanya. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika aku tidak setuju, aku akan dipaksa mengundurkan diri juga. Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Limo. Lihat dirimu, apa kau sudah gila? Beraninya kau mempercayai perkataan si tak berguna ini? Tolong biarkan aku menyendiri sebentar. Kau... Aku belum selesai bicara. Lihat. Yang kau lakukan hanyalah menonton TV. Istrimu sebentar lagi akan dikeluarkan dari perusahaan. Keluarga kita akan kelaparan. Ibu, ketika kereta mencapai gulung pasti ada jalan. Selain itu Yunlan sangat cakap, pasti tidak akan ada masalah kan? Mampu omong kosong. Cabang pertama atau cabang ketiga siapa yang tidak lebih mampu darinya? Selain itu, bagaimana jika dia gagal? Kekayaan keluarga tuan tua, apakah kita akan menyerahkannya begitu saja? Yunlan hanya untuk menikahimu, tinggal di apartemen 3 kamar tidur, kecil seperti ini. Cabang pertama dan cabang ketiga, siapa di antara mereka yang tidak tinggal di villa kecil? Kau pengecut tak berguna. Kau akan membuatku marah sampai mati. Ibu tolong berhenti memukulku. Bukankah sudah cukup aku mengakui kesalahanku? Aku sudah mengambilkan air panas untukmu. Mari rendam kakimu. Lemo, hari ini di ruang konferensi, kalimat yang kau ucapkan itu, kau berbohong padaku kan? Jika aku kehilangan pekerjaanku, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana dengan ibuku? Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Pekerjaan ini hanya milikmu. Jangan menangis. Hari ini, itu salahku. Aku membiarkanmu menderita keluhan seperti itu. Mulai sekarang, itu tidak akan terjadi lagi. Aku akan memberimu dan Sisi masa depan yang membuat semua orang iri. Aku akan membuat seluruh Hanzheng menghormatimu, istri Limo, bangga dan terhormat. Kau benar-benar tidak berbohong padaku. Aku berjanji padamu. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi.
Tuan Muda. Apa instruksi Anda? Qianfu, apakah kamu mengenal seseorang dari grup Rongkang? Ya, saya tahu. Itu adalah salah satu yang teratas. Perusahaan peralatan medis di negara ini. Apakah Anda berencana untuk... Bantu aku mengatur pertemuan. Aku harus bertemu Ketua Grup Rongkang Hancang. Dimengerti, Tuan Muda. Saya akan segera mengaturnya. Ketua Rong. Ketua Rong. Seseorang di bawah meminta untuk bertemu Anda. Mereka bilang mereka punya janji. Karena janji tamu sudah dibuat, maka biarkan dia masuk. Saya ingin tahu apa yang diinginkan pemuda ini dari saya. Apa tujuan Anda? Ketua Rong tidak perlu sungkan. Aku datang ke sini mengenai satu masalah. Yang ingin aku mintakan bantuan perusahaan Anda. Bisakah Anda menjelaskan diri Anda lebih jelas? Aku dengar Rongkang sedang mencari kerjasama dengan perusahaan farmasi di Hancang. Itu benar. Aku harap grup Rongkang dapat memilih Himken Pharmaceutical milik keluarga Gu. Orang yang bertanggung jawab adalah Gu Yunlan. The Sejauh film yang was saya tahu, translated and narrated Yuntian by Pharmaceutical ini M-Media. di Hanceng, paling banter hanya dapat dianggap sebagai perusahaan farmasi kelas 2. Berdasarkan mereka yang ingin bekerja sama dengan Rongkang kami, saya yakin mereka masih belum memiliki kekuatan yang memadai. Selain itu, saya juga sangat tertarik untuk mengetahui nama terhormat Anda. Dan apa hubungan Anda dengan keluarga gue? Gu Yunlan adalah istriku. Namaku Limu. Saya pernah mendengar tentang Anda. Jadi, Anda adalah orang yang terkenal di Hanceng itu. Si tidak berguna yang hebat Limo. Ya, Anda terlalu memujiku. Mengenai masalah ini, aku mempercayakannya kepada Ketua Rong. Anggap saja aku Limu, berutang budi padamu. Saya tidak tahu. Bagaimana Anda berhasil mengetahui tentang kantor pusat Rongkang kami? Tapi, anak muda kunjungan Anda kali ini, saya khawatir akan berakhir dengan kekecewaan. Karena, berdasarkan perusahaan seperti milik mereka, yang ingin bekerja sama dengan Rongkang kami, mereka sama sekali tidak memenuhi syarat. Ketua Rong, aku sarankan Anda berpikir 2 kali. Budi dari Kulimo adalah sesuatu yang diinginkan banyak orang. Apel. Bantuan. Berdasarkan Anda berani berbicara tentang bantuan dengan saya. Status apa? Apakah Anda bahkan tahu apa status Anda? Bicara tentang bantuan denganku. Seseorang antar tamu ini keluar. The film was translated and Ketua Rong, narrated apakah by Anda benar-benar M-Media. tidak mau? Saya yakin maksud yang baru saja saya sampaikan sudah sangat jelas. Oleh karena itu Anda sekarang bisa keluar dari sini. Pihak lain menolak. Aku memberimu 3 menit untuk menangani masalah ini dengan benar. Mungkin pesannya tidak tersampaikan dengan benar. Saya akan segera melaksanakan instruksi Anda. Apel. 3 menit. Saya katakan pada Anda, waktu berapapun tidak ada gunanya. Berhentilah melakukan pekerjaan yang sia-sia seperti itu. Saya sama sekali tidak akan berubah pikiran. Lebih jauh lagi, saya harus mengingatkan Anda. Ini adalah grup Rongkang.
Saya Rombie, adalah orang yang bertanggung jawab di sini. Hampir sampai. Baik. Saya hanya akan memberi Anda beberapa menit ini. Saya ingin lihat. Menantu tak berguna dari keluarga Gu seperti Anda, trik macam apa yang bisa Anda lakukan pada akhirnya? Rombin. Orang bodoh ini. Tuan Qian, apakah kita perlu melenyapkannya? Tidak. Halo, Rombin. Siapa ini saya? Ada apa dengan Anda? Tuan Qian. Ini. Bagaimana Anda punya waktu hari ini untuk menelepon saya? Saya menuntut agar grup rongkang Anda bekerja sama dengan Yuntian Pharmaceutical. Mengapa Anda menolak? Apakah Anda berniat menyinggung kami? Gerbang Naga. Apakah Anda punya instruksi? Mohon katakan saja, mengapa Anda mengatakan itu? Anda melebih-lebihkan. Tuan Qian, hari ini tamu terhormat dari Gerbang Naga kami akan datang ke grup rongkang Anda untuk membahas kerjasama. Anda harus menyetujuinya. Ya. Mohon yakinlah, selama dia datang, saya jamin, saya akan menangani masalah ini dengan baik untuk Anda. Segera, sekarang juga. Anda harus tahu bahwa hidup dan mati grup rongkang Anda sepenuhnya bergantung pada Gerbang Naga saya. Tuan Qian, mohon yakinlah, saya pasti akan menangani masalah ini dengan baik. Sekretaris. Ketua Rong, Saya tanya Anda, kita menjadwalkan janji hari ini dengan tamu terhormat yang penting. Apakah dia sudah tiba? dia tiba beberapa saat yang lalu. Apel. Lalu mengapa Anda tidak mengingatkan saya? Ini dia. Orang ini. Tidak. Saya mengerti. Anda keluar dulu. Ya, Ketua Rong. Sudahkah Anda berpikir jernih? Setelah pertimbangan saya barusan, sekarang sudah sangat jelas. Semuanya akan ditangani sesuai keinginan Anda, Tuan Li. Mitra terbaik grup rongkang. Tentu saja, Nona Gu Yunlan dari Yuntian Pharmaceutical. Benar. Kalau begitu terima kasih sebelumnya. Mohon jangan sungkan sama sekali. Ketua, anak ini kan, dia bosan hidup. Anda. Tanpa perintah saya, siapa yang mengizinkan Anda masuk? Selain itu bersikap sangat tidak sopan kepada Tuan Li. Anda benar-benar keterlaluan. Ketua, bukankah Anda menyuruh saya untuk Anda masih bicara? Ketua Rong. Orang-orang ini menangani sesuatu sepenuhnya tanpa berpikir. Kalau begitu masalah ini, aku serahkan padamu. Baiklah, Benar. Saya harap Ketua Rong Anda merahasiakan masalah ini. Rahasia. mengerti. Terima kasih. Mohon yakinlah, saya pasti akan merahasiakan ini. Saya akan menangani masalah ini untuk Anda dengan sempurna. Tuan Li, hati-hati. kau pergi kemana? Aku keluar sebentar. Cepat tidur. Besok kita masih harus ke rumah sakit untuk menemui Sisi. Aku tidak bisa tidur, temani aku bicara sebentar. Lupakan saja, ayo tidur. Aku kelelahan. Jika aku tahu sebelumnya, aku tidak akan pergi ke rumah sakit kemarin. Rumah sakit di dalamnya berantakan. Mami, ini sarapan yang kubuatkan untukmu. Makan selagi hangat. Sungguh si tak berguna. Tinggal di rumah sepanjang hari. Lihatlah pria-pria di luar, siapa yang sepertimu. Tak punya tulang punggung. Mami, aku keluar sebentar dulu. Aku akan pergi ke rumah sakit sore ini. Tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Berkeliaran tanpa tujuan.
Jika kau mati di luar, jangan repot-repot kembali. Kau pengecut. Kenapa kau di sini? Melihatmu tidak nafsu makan, apakah kamu mengkhawatirkan kerjasama dengan grup Rongkang? Tidak apa-apa, percayalah padaku. Benarkah? Bisakah aku benar-benar mempercayaimu lagi? Tentu saja. Aku Limo, bukan lagi orang yang dulu. Aku sungguh berharap dia cepat sembuh, agar keluarga kami yang beranggotakan 3 orang bisa hidup dengan baik. Kita akan. Aku ingin kau dan Sisi menjadi orang yang paling bahagia. Bukankah ini Limo? Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Ada apa nona gue? Begitu manis sekarang ya? Gu Xingwei. Apa maumu? Limo, kau sudah berani sekarang ya? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Gu Xingwei, jangan keterlaluan. Kau ini siapa? Istri seorang pengecut. Dan beban yang tidak berguna. Beraninya kau berbicara padaku seperti ini. Hanya, Kau berani. kalau begitu aku akan memukulmu. Gu Xingwei, Kenapa kau memukulku? Karena aku adalah putra tertua keluarga gue. Dan kau bukan siapa-siapa. Justru karena kau menikah ke dalam keluarga gue kami. Keluarga gue kami telah kehilangan semua muka. Hanya karena itu, mati 10.000 kali pun tidak akan cukup bagimu. Pukul dia. Apa yang kau lakukan? Lemo. Gu Xingwei. Lemo. Limo. Jangan kau lupakan, tempat kalian berdua tinggal adalah karena keluarga gue kami mengasihanimu dan mengizinkanmu untuk tinggal di sana. Kau berani meninggikan suaramu padaku. Kau tidak mau tinggal di sana lagi. Aku juga tidak mau melakukan apa-apa. Bagaimana kalau begini? Kau berlutut dan meminta maaf padaku atas apa yang baru saja kau lakukan. Kalau tidak, aku akan mengusir kalian semua. Gu Xingwei, jangan memaksanya terlalu jauh. Gu Xingwei. Beraninya kau berbicara kepada kakak laki-lakimu seperti itu. Bajingan, dan berani memukul wanita. Dunia macam apa ini sekarang? Yang memukul wanita itu adalah kakak laki-lakinya. Masih mengatakan hal-hal seperti itu, bagaimana bisa ada orang seperti ini? Ya, di masyarakat saat ini, ada terlalu banyak orang seperti ini. The Ketika film Gu was Yunlan translated and bernegosiasi narrated kerjasama by dengan N grup Media. Rongkan. Kau harus berhati-hati. Perjalanan istrimu kali ini mungkin. Yunnan, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Sebenarnya aku dulu. Hentikan, jangan bicara lagi. Ayo kita kembali. Hari itu akan tiba. Kerugian yang kau timpakan pada Gu Yunlan
Aku akan membalas 10 kali lipat. Guiyonlan, jangan bilang aku tidak membantumu. Aku sudah membantumu menghubungi Tuan Muda Grup Rongkan. Jika kalian berdua ingin membahas kerjasama, pergilah sekarang. Aku tidak percaya. Kau sebaik hati itu. Percaya atau tidak? Ini dari Tuan Muda Grup Rongkan yang memintaku membawanya untukmu. Jika kau ingin membahas kerjasama, kau harus mengikuti Tuan Muda Rongkan. Instruksi. Apa maksudmu? Guiyonlan, mengapa kau berpura-pura suci di depanku? Dari siapa kau bisa menyembunyikan perbuatan kotormu itu? Ini yang dikirimkan Tuan Muda Rong Changwei padamu. Kau juga tahu, dia selalu menyukai permainan kecil ini. Jika kau benar-benar ingin mencapai kerjasama dengan grup Rongkan, kau harus mengenakan pakaian ini saat kau pergi. Ambil ini, aku tidak akan pergi. Guiyonlan, kau tidak lebih dari mainan seorang pria. Kau menukar dirimu sendiri demi sebuah kontrak. Itu adalah kesepakatan yang bagus. Apakah kau benar-benar menikmati bersikap sok suci? Jangan biarkan pikiranmu sendiri kotor dan menganggap semua orang lain sama sepertimu. Selain itu, aku tidak percaya kau memiliki niat baik apapun terhadapku. Guiyonlan seriuslah. Dibandingkan dengan Limo yang tidak berguna itu, kau akan lebih baik bersama Tuan Muda Rong Changwei. Bagaimanapun yang satu adalah langit dan yang lainnya adalah bumi. Ditambah lagi kau bisa mendapatkan kontrak. Bagi keluarga Gu kita ini, semua untung dan tidak ada kerugian. Demi masa depan keluarga Gu kita, mengorbankan penampilanmu. Apa masalah besarnya? Enya, Guiyonlan, pikirkan baik-baik. Apa yang kau pertaruhkan melawanku? Adalah posisi direktur, kau tahu. Aku adalah satu-satunya putra ayahku. Tidak masalah jika aku gagal. Ayahku tidak akan benar-benar mengeluarkanku dari perusahaan. Tapi kau berbeda. Jika kau gagal, apa yang akan kau lakukan? Mengandalkan Limo yang tidak berguna itu untuk menghidupimu. Halo. Siapkan aku kamar pribadi. Kau datang juga. Kali ini, aku harus membuat Guiyonlan, jalan yang tidur dengan siapa saja ini, menjadi aib keluarga gue. Tuan Muda Gu, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi pada Gu Yunlan? Bagaimana? Berhenti menggoda, cepat beritahu aku. Masih membuatku penasaran. Gu Yunlan, bukankah Tuan Muda Rong akan tidur dengannya dengan The sia-sia? film was translated and narrated by M. Si Media. jalang Guiyonlan itu. Dia pantas mendapatkannya. Tetapi jika Limo mengetahui hal ini, bukankah akan ada masalah? Limo hanyalah seorang yang tidak berguna. Dia tidak perlu ditakuti. Jika dia berani datang, aku punya banyak cara untuk menghadapinya. Kalau begitu Tuan Muda Gu, jika Anda menjadi wakil presiden, tolong jangan lupakan saya. Tentu saja. Kau adalah kekasih kecilku. Bagaimana mungkin aku melupakanmu? Hentikan kata-katamu, sangat manis. Aku sangat menyukainya. Selama Guiyonlan menjadi pelacur murahan yang tersedia untuk semua orang, maka aku pasti akan memanjakanmu dengan layak. Rumah sakit. Selamat datang Tuan Li untuk meninjau pekerjaan di rumah sakit kami. Dekan Liu tidak perlu terlalu sopan. Fokus saja melakukan pekerjaanmu dengan baik. Aku hanya di sini untuk melihat putriku. Baiklah,
Kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda. Mengenai kondisi putri Anda, mohon yakinlah, para ahli di rumah sakit kami, setelah konsultasi dan pertemuan terus-menerus semalaman, kini sudah memiliki rencana perawatan. Terima kasih. Oke, Anda bisa kembali bekerja. Limau, mengapa kau baru saja tiba? Mami, aku tertahan tadi dan datang terlambat. Kau sibuk apa? Sibuk sekali sampai tidak tahu cara mengurus putrimu sendiri. Maafkan aku, Mami. Apa kau tidak tahu rumah sakit ini kotor dan melelahkan? Menyuruhku tinggal di sini begitu lama. Aku benar-benar kelelahan. Mami, kau rela. Silakan kembali dan istirahat dulu. Aku akan menjaga Sisi. Dasar tidak berguna. Melihatmu saja membuatku kesal. Biar ku beritahu sesuatu padamu, meskipun tuan tua setuju untuk membiarkanmu merawat Sisi. Jika kau berani berada di rumah sakit dan mengatakan kau adalah ayah Sisi, aku akan memukulmu sampai mati. Ya, Mami. The film was Yakinlah aku translated ingat. and narrated by M Kenapa kau masih Media. berdiri terpaku di sana? Cepat pergi dan lakukan pekerjaanmu. Tunggu aku, sayang. Sisi. Apa kau merindukan ayah? Aku sangat merindukanmu. Ayo. Lap tanganmu. Ayah, Apa yang kau lakukan? Siapa yang mengizinkannya memanggilmu papa? nenek. Ini bukan salah ayah. Ini salah Sisi. Kau masih memanggilnya papa. Nenek, aku tidak akan berani lagi. Mami, aku minta maaf. Itu tidak akan terjadi lagi. Baguslah kalau kau tahu. Pergi tuangkan air itu. Bu Sisi, dia bukan ayahmu. Jika kau berani memanggilnya papa lagi di masa depan, aku akan menendangmu dan si tak berguna itu. Keluar dari rumah bersama-sama. Jangan berpikir hanya karena kakekmu menyukaimu. Aku tidak bisa melakukan apa-apa padamu. Apa kau tahu? Nenek, aku tidak akan melakukannya lagi. Tolong jangan usir ayahku. Dia. Apakah kau memakainya? Kukira kau adalah wanita yang suci dan berbudi luhur. Ternyata kau hanyalah wanita yang menundukkan kepala demi uang. Beraninya kau? Jika kau berani memukulku, aku jamin, kerjasamamu dengan grup Rongkang pasti akan gagal. Mobil sudah ada di bawah, ayo pergi. Tuan Muda Rom. Tuan Muda Rom, lihat siapa yang kubawa untukmu. Guionlan. Yang terdepan dari 4 bunga emas hancur. Kenapa kau berdiri terpaku di sana? Cepat dan sapa Tuan Muda Rom. Tuan Muda Rom.
Tuan Muda Rong, tolong, jangan. Aku datang ke sini untuk membahas kerjasama. Berdiskusi. Kita pasti harus membahasnya. Tapi sebelum kita berdiskusi, Anda harus minum anggur ini dulu. Direktur gue, apakah Anda tidak ingin menandatangani kontrak dengan saya lagi? Direktur gue, Anda tidak bisa lari. Kenapa kau tidak tunduk saja padaku? Kita bisa bekerja sama. Jangan mendekatiku. Dasar jalang bau berani mempermainkanku. Lepaskan aku, cepat lepaskan aku. Dasar jalang bau. Mencoba bersikap suki di depanku. Rumah sakit. Limau, apa sebenarnya yang kau inginkan? Agar akhirnya kau setuju menceraikan putriku. Mami, aku tidak akan menceraikan Yunlan. Kau telah menyeretnya selama 4 tahun. Selama 4 tahun ini, Yunlan telah diremehkan. Dan keluarga kami juga direndahkan karena dirimu. Kau tidak akan senang sampai kau menghancurkan keluarga kami, bukan? Mami, tolong percayalah padaku. Aku akan bekerja keras di masa depan. Kerja kerasmu tidak berguna. Aku tidak butuh kau bekerja keras, aku hanya butuh kau meninggalkan Yunlan dan meninggalkan keluarga kami. Klub Bailey, tolong aku. Hei Limau, dasar tidak berguna. Apa yang kau lakukan? Aku bahkan belum selesai bicara. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Li, kau mau kemana? Siapa kau? Tuan Li, nama saya Qin Ruoruo, ketua Qian yang mengatur agar saya datang. Cepat ke Klub Bailey. Baiklah. Heina, apa yang kau lakukan? Siapa kau keluar? Menyingkir. Kau menyuruhku menyingkir. Kau pikir kau ini siapa? Beraninya kau menyuruhku menyingkir. Aku akan mengatakannya lagi. Menyingkir. Kalau tidak, kau akan menyesal. Sudah lama aku tidak melihat orang seangkuh ini. Haruskah aku memanggil saudara-saudaraku dan memberimu pelajaran? Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu berbicara kepada Tuan Li seperti itu? Nona Kiev. Baru saja, siapa orang yang Nona Qin lindungi? Sampai harus Nona Qin yang mengawal dan melindunginya. Cukup, jangan tanyakan apa yang tidak seharusnya kau tanyakan. Kau sedang mencari mati. Nona Qin, angin apa hari ini yang membawamu ke tempat kecil ini? Baizuer, aku tidak mau membuang kata-kata denganmu. Nona Gu ada di kamar pribadi yang mana? Nona Qin, apa maksud semua ini? Kau datang ke tempatku bailiran menuntut seseorang? Aku belum melihat orang yang kau sebutkan. Nona Gu. Aku hanya akan bertanya sekali. Di mana Gu Yunlan? Qin Ruoruo, kau bahkan membawa pria cantik bersamamu. Kau. Kenapa dia tidak tahu aturan? Apa dia punya hak untuk bicara di sini? Qin Ruoruo, kau benar-benar berani memukulku. Kau tidak lebih dari anjingnya Chu Zhongtian. Setidaknya aku adalah salah satu orangnya Tuan Hu. Dengan melakukan ini, bukankah kau mengabaikan Tuan Hu? Tuan Hu, aku benar-benar tidak menghargainya. Kau benar-benar berani mengabaikan Tuan Hu. Percaya atau tidak, hari ini aku akan memastikan kau tidak bisa meninggalkan pintu ini. Baik. Jika kau punya nyali, bawa dia sekarang juga. Suruh dia berdiri di hadapanku. Aku akan lihat bagaimana aku tidak bisa meninggalkan pintu ini.
Kau. Aku tidak peduli siapa dirimu. Atau siapa Tuan Hou. Atau bahkan siapa yang mendukungmu di belakangmu. Katakan padaku. Di mana tepatnya istriku? Kalau tidak, aku akan meratakan tempat ini. Qin Ruoruo. Pria cantik yang kau bawa ini cukup mengesankan. Dia adalah yang pertama yang ingin meratakan klub Belirenku. Baizur, aku sarankan kau segera tunjukkan jalannya. Tunda 1 menit saja. Dan konsekuensinya akan lebih dari yang bisa kau tanggung. Qin Ruoruo, kau mengancamku bukan? Jangan berpikir hanya karena Chu Zhongtian mendukungmu. Aku akan takut padamu. Sejujurnya, tuan muda yang di dalam itu, bahkan jika Chu Zhongtian bertemu dengannya, dia harus bersikap sangat sopan. Nona Gu yang kau cari itu memang ada di sini bersamaku. Namun, saat ini, dia mungkin sedang di dalam bersama tuan muda itu, bersenang-senang. Diam. Aku akan mengatakannya lagi. Bahwa aku ke sana sekarang juga. Kalau tidak, aku akan membuatmu menghabiskan sisa hidupmu setiap hari dalam penyesalan dan rasa sakit. Setiap menit, setiap detik. Nona Qin, sepertinya pria cantik yang kau bawa ini cukup tangguh. Apa dia tidak tahu bahwa dia tidak bisa bertindak sembarangan seperti ini di wilayah Tuan Hu? Baizur, ini peringatan terakhirku. Cepat bawa kami ke sana. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Jangan tantang kesabaranku. Qin Ruoruo, jangan keterlaluan. Ini adalah wilayah Tuan Hu, bukan milik Chu. Aku tanya lagi, di mana orangnya? Beraninya kau menggunakan jumlah untuk menindas yang sedikit. Atau kau pikir Tuan Tian kami adalah orang yang mudah ditindas? Jangan lupakan apa yang pernah dikatakan Tuan Tian. Kalian semua menyingkir. Enya. Kalian semua mundurlah. Qin Ruoruo, apa kau benar-benar berniat masuk? Aku harus memperingatkanmu sebelumnya. Tuan muda yang di dalam itu sama sekali bukan seseorang yang bisa kau provokasi. Bahkan jika Tuan Tian datang, dia mungkin tidak akan berani memprovokasikannya. Hentikan omong kosong ini, tunjukkan jalannya. Tuan Hu. The film was translated and Qin Ruoruo. narrated by M Media. Ini bukan tempat Chu Zhongtian. Kau membawa begitu banyak orang menerobos masuk. Apakah kau sama sekali tidak menghargaiku? Hu Yuanyong. Tuan Hu, kami di sini mencari seseorang. Tolong. Keluar. Yunlan. Ini aku. Yunlan. Lemo. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tuan Li, pertama kirim Nyonya ke rumah sakit. Aku ingin lihat siapa yang berani pergi hari ini. Aku serahkan padamu. Tuan Hu, masalah hari ini diputuskan oleh Tuan Tian. Kau mencoba melawan Tuan Tian. Hari ini, aku ingin lihat siapa yang berani mengambil setengah langkah keluar dari kamar pribadi ini. Hu Yuanyong, tangkap mereka semua untukku. Aku akan membantai mereka satu persatu. Tuan muda Rong mereka adalah orang-orang Chu Zhongtian. Chu Zhongtian itu makhluk macam apa? Sudah kubilang tangkap mereka semut. Kau bilang makhluk macam apa? Tuan Tian, kau membawa begitu banyak orang ke tempatku, apa yang ingin kau lakukan? Tuan Li, mohon maafkan saya karena terlambat. Mohon hukum saya.
Kau masih tepat waktu. Kau tahu cara menangani hal berikutnya. Bawahanmu mengerti. Hui Wanyong. Apakah kau berencana untuk berkelahi hari ini? Lakukan serangan. Biasanya aku tidak akan repot-repot melawanmu. Tapi hari ini, kau benar-benar berani menyakiti istri Tuan Lei. Maka aku tidak punya pilihan selain bertindak sendiri. Hui Wanyong. Apakah kau bahkan pantas menyebut-nyebut melawan aku? Hari ini, setiap orang yang menunjukkan rasa tidak hormat kepada Tuan Lei, aku telah mencatat mereka semua. Tidak satu pun akan lolos. Bagus. Jadi kau adalah Chu Shongtian. Bagus sekali. Apa kau berani memukul tuan muda ini? Tuan Tian. Jangan salahkan saudaramu karena tidak memperingatkanmu. Tuan Muda Rong bukanlah seseorang yang bisa kau provokasi dengan mudah. Meskipun kau adalah raja bawah tanah Hanchen. Di matanya bagaimanapun juga, kau hanyalah seekor semut seperti lumpur dan pasir. Ini Tuan Muda Rong, manajer umum grup Rongkang di kota ini. Ketua grup Rongkang, Putra Rongbin. Tuan Muda Rong, bisakah kau menanggung akibat memprovokasinya? Tuan Lei. Kau tidak akan berani. Rong Changwei ini, kita benar-benar tidak bisa menghadapinya. Rong Changwei, aku akan mengingatmu. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang tidak bisa disentuh Limo. Baiklah, baiklah, baiklah. Kau berandal punya nyali, aku menolak untuk percaya. Di Hancheng yang menyedihkan ini, ada seseorang yang di luar jangkauan Tuan Muda ini. Hui Wanyong. Tuan Muda ini memerintahkanmu. Robohkan mereka semua untukku. Terutama Limo. Potong tangannya untukku. Wanita di pelukannya. Aku ingin bermain dengannya tepat di depannya. Laksanakan. Hui Wanyong, berani nggak kau? Tuan Li bukanlah seseorang yang bisa kau provokasi. Berandal. Klub ini milikku. Aku adalah bos di sini. Tidak ada seorang pun yang tidak berani ku provokasi. Lagi pula mereka melukai Tuan Muda Rong, maka dia tidak boleh berharap untuk pergi dari sini hidup-hidup hari ini. Hui Wanyong mulai serangannya. Jika mereka mati, aku yang bertanggung jawab. Chu Shongtian, jadi kau juga mengalami hari ini. Mulai sekarang, aku akan menjadi kaisar bawah tanah Hanchen. Hu Yong, kau boleh menyentuhku. Tapi kau sama sekali tidak boleh menyentuh Tuan Lei. Jika tidak, bukan hanya kau saja. Seluruh Hancheng akan terkubur bersamamu. Mencoba menakutiku. Apa aku mencoba menakutimu? Kau akan tahu nanti. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Bocah. Aku Lord Hall, tidak mudah diintimidasi. Bocah, bukankah kau tadi cukup sombong? Kenapa kau diam sekarang? Rong Changwei, kau seharusnya tidak memprovokasiku. Masih sangat sombong. Baiklah, 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 Hu Yong. Potong kakinya untukku. Suruh dia berlutut saat berbicara denganku. Ya Tuan Muda Rong. Kau sama sekali tidak boleh melukai sehelai rambut pun di kepalanya. Nyalakan pengeras suara. Waktu yang tepat. Saatnya memberitahu keluarganya tentang kematiannya. Rong Changwei, dengarkan baik-baik. Halo. Tuan Lei. Halo, halo. Saya Rongbin. Terakhir kali Anda bertanya kepada saya tentang kerjasama dengan Yuntian Pharmaceutical. Saya sudah menanganinya dengan baik. Kalau begitu, di mana Anda sekarang? Saya ingin secara pribadi menyerahkan salinan kontrak itu kepada Anda. Ayah. Jiawei. Saya ini. The film was translated and Jiawei ini. narrated by Bukankah ini nomor Media. telepon Tuan Li? Bagaimana kau bisa memiliki ponselnya? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ayah bocah ini melukaiku. Aku ingin membunuhnya. Apakah kau tahu?
Siapa dia? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau cepat diam. Cepat berikan teleponnya. Kembali kepada Tuan Li. Ayah, kenapa ayah membentakku? Bocah ini melukaiku. Aku akan membalasnya 10 kali lipat. Kenapa aku harus bersikap sopan padanya? Kau benar-benar keterlaluan, anak durhaka. Apakah kau tahu betapa besar masalah yang telah kau sebabkan? Kenapa kau tidak cepat? Cepat serahkan teleponnya kepada Tuan Li. Kalau tidak, kita semua akan tamat. Cepatlah. Kau punya nyalinan. Kau benar-benar punya nomor telepon ayahku. Itu juga tidak akan mengubah apapun. Setelah kau selesai berbicara dengan ayahku, aku akan membunuhmu perlahan-lahan. Rongbin, dengarkan putramu. Aku tak punya waktu untuk omong kosong denganmu. Kau hanya punya satu kesempatan. Halo Tuan Li. Tuan Li, tolong dengarkan saya. Tolong biarkan saya menjelaskan. Pasti ada kesalahpahaman dalam masalah ini. Bagaimana kalau begini? Sekarang Anda serahkan teleponnya kepada putra saya. Saya akan berbicara dengannya. Kau mencoba menakutiku. Dan hanya satu kesempatan. Kau hanya punya satu nyawa anjing tersisa. Hui Wanyong segera bertindak. Jiang Wei. Kau anak durhaka. Apa yang sebenarnya telah kau lakukan? Aku tidak bisa mengendalikanmu lagi. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Kau masih bertanya padaku apa yang terjadi padamu. Apakah kau tahu siapa orang yang kau sakiti itu? Kau segera pergi minta maaf kepada Tuan Li cepat. Ayah, dia hanya gigolo. Dan dia memecahkan kepalaku. Ayah ingin aku meminta maaf pada sampah seperti ini. Diam. Apakah kau tahu? Jika Tuan Li adalah orang tak penting seperti yang kau klaim, maka kita, keluarga Rong kita, bahkan tidak akan terhitung sebagai sampah. Kau cepat letakkan teleponnya, dan kemudian berlutut dan minta maaf kepada Tuan Li. Sekarang kau pergi berlutut di sana, dan memohon pengampunan Tuan Li. Kalau tidak, aku tidak punya anak sepertimu. Halo. Cepat siapkan mobilnya, aku harus keluar. Siapa sebenarnya orang ini? Dia benar-benar membuat ayahku mengatakan hal seperti itu. Tuan Li, saya minta maaf atas perilaku preman saya barusan. Turu, bawa istriku ke rumah sakit. Ya, Hou Yuanyang. Tuan Hou, benarkah? Saya salah. Aku tidak ingin melihatmu dihancam lagi. Bawa Hou Yuanyang itu. Dan singkirkan dia dari sini. Saya buta dan gagal mengenali kebesaran Anda. Saya mohon Anda mengampuni saya. Tuan Li, tolong tunjukkan kemurahan hati. Tolong tunjukkan kemurahan hati. Saya salah, saya benar-benar salah. Sekarang giliranmu. Tuan Li, lihat ke sini. Ayahku adalah Rongbin. Dan kalian berdua saling kenal. Saat berurusan dengan orang lain, tunjukkan sedikit pengendalian diri. Paling buruk, dihancam mulai sekarang. Aku akan mengawasimu. Aku akan menghindarinya. Selalu tinggalkan jalan keluar saat melakukan sesuatu. Aku pernah bersumpah. Di dunia ini, tidak ada yang berani menindasnya. Bahkan jika itu adalah Raja Langit sendiri, aku akan membuatnya membayar harganya. Tidak, Tuan Li. Aku belum mendapatkannya. Lihat, kau baru saja menerobos masuk. Bahkan jika kau menyentuh salah satu jarinya, kau harus membayar harganya. Aku akan memberimu uang. Kau bisa mengambil sebanyak yang kau mau. Aku tidak butuh uang.
Yang kuinginkan adalah harga yang lebih menyakitkan. Lalu apa yang kau inginkan? Melumpuhkanku? Atau membunuhku? Tuan Li, apa yang kau lakukan? Jumlah uang ini membeli kaki ketigamu. Lakukan dengan cepat. Tidak. Tuan Li. Tunggu. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Li. Aku melakukan itu. Kau tidak keberatan kan? Tuan Li yang bisa memberinya hukuman seperti itu hari ini sebenarnya sangat sesuai dengan keinginanku. Fakta bahwa dia bisa melakukan ini sepenuhnya karena ibunya memanjakannya hingga rusak. Kau pergi dan tangani ini. Pertama, bawa tuan muda untuk mengobati lukanya. Setelah lukanya sembuh, segera kirim dia kembali ke ibu kota. Kau katakan padanya bahwa mulai sekarang dia benar-benar dilarang meninggalkan ibu kota bahkan setengah langkah pun. Jika dia berani menyinggung lagi, maka patahkan kakinya. Ya. Ketua Ron. Tuan Li. Kontrak yang sebelumnya Anda perintahkan untuk saya siapkan. Sudah saya siapkan. Sekarang hanya kurang nona gue. Tanda tangan pribadi, agar kontrak itu berlaku. Tuan Li. Mohon dilihat. Tidak perlu. Besok malam adalah pesta tengah tahun keluargaku. Kau sendiri yang mengantarkannya. Baiklah, saya akan pergi bersiap. Juga. Teluk Bairen. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Robohkan dengan cepat. Tuan Li, hati-hati. Kau dengar semuanya barusan? Ya. Klub Bairen. Robohkan. Ya. Klub Bairen telah dihancurkan. Tuan Muda Ron juga ditangkap. Mungkinkah Limo yang melakukan ini? Tidak. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Dia hanyalah pengecut yang tidak berguna. Tuan Muda Gu, besok malam adalah pesta tengah tahun kita. Apa kita perlu menyiapkan sesuatu? Bersiap. Bersiap. Tentu saja kita bersiap untuk mengusir Gu Yunlan dari perusahaan keluarga Gu. Rumah sakit. Kenapa kau datang? Aku datang untuk menjaga istriku. Kau benar-benar pengganggu. Demi senyummu ini, aku rela melakukan apapun yang kau minta. Ngomong-ngomong, kau baik-baik saja? Aku baru saja melihat di TV bahwa klub itu ditutup. Aku baik-baik saja. Ketika aku pergi, aku kebetulan bertemu seseorang yang akan memeriksa. Jadi aku membawamu keluar sekalian. Kau tidak memukulnya kan? Aku melakukannya. Kau terluka, kau baik-baik saja? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Kenapa kau memukulnya? Dia adalah tuan muda dari grup Rongkang. Kerjasama dengannya pasti tidak akan terjadi sekarang. Dan dia pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Baiklah, aku hanya bercanda. Aku tidak sebodoh itu. Tapi cara dia memperlakukanmu saat itu,
Aku benar-benar ingin menusuknya sampai mati. Aku minta maaf, seharusnya aku tidak pergi. Baiklah, berhentilah terlalu memikirkannya. Tugas terbesarmu saat ini adalah beristirahat dengan baik. Jangan memikirkan apapun. Tapi, Baiklah. Keselamatanmu adalah harapan terbesarku. terima kasih sudah datang menyelamatkanku. Jika bukan karenamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Bukan apa-apa, kita sudah menjadi pasangan suami istri lama. Mengapa kau masih begitu sopan? Kan? Besok malam adalah gala tengah tahun perusahaan. Tapi aku belum mendapatkan kerjasama dengan grup Rongkang. Jangan khawatir. Aku sudah mengurus semuanya. Apa maksudmu? Kerjasama dengan grup Rongkang. Aku mengamankannya untukmu. Jangan bercanda denganku. Gu Yunlan. Semua yang telah kau alami, aku Limo akan menanggungnya untukmu. Di gala keluarga Gu besok malam, aku ingin kau menjadi objek kecemburuan semua orang. Yunlan, kau sudah menunggu lama kan? Kenapa kau baru datang? Aku menyuruhmu ganti pakaian. Kenapa kau masih berpakaian sama? Itu hanya beberapa pakaian itu. Bukankah setiap tahun seperti ini tidak apa-apa? Baiklah, jangan bicara omong kosong nanti. Hanya katakan apa yang aku suruh katakan, agar mereka tidak menertawakanmu. Mengerti? Ya. Mengapa membawa anjing padahal bisa membawa hal lain? Sungguh sial. The Bukankah film ini was Limo? translated and narrated by M Media. Selebritas Hanceng kita. Kau seharusnya duduk di kursi utama. Gu Yunlan. Membawa aib seperti ini. Benda ini ke sini. Apa kau tidak takut ayah akan marah nanti? Kau benar-benar tidak membalas saat dimarahi atau melawan saat dipukul. Limo. Gu Xingwei itu sudah cukup. Sampang. Terima kasih. Tidak masalah. Aku hanya tidak ingin kau mempermalukanku. Mana mungkin begitu? Aku tidak akan mempermalukanmu. Aku juga tidak terlalu memikirkannya. Kenapa kau berbicara aneh belakangan ini? Benarkah? Tidak. Direktur Gu telah tiba. Semua orang sudah di sini kan? Kalau begitu mari kita mulai. Mari duduklah. Yunlan, apakah kau ingin duduk di sana? Aku ingin, tapi apa yang bisa kulakukan? Itu adalah posisi untuk anggota keluarga Gu. Hanya mereka yang bisa duduk di sana. Aku adalah wanita yang menikah dengan orang tak berguna. Hak apa yang kumiliki untuk duduk di sana? Jika bukan karenamu, ibuku dan aku tidak akan diusir dari keluarga Gu. Lemo, kenapa kau begitu tidak berguna? Yunlan, jika kau hanya menginginkannya, aku bisa memastikan kau duduk di sana. Termasuk posisi kepala keluarga Gu. Aku bisa mendapatkannya untukmu. Omong kosong apa yang kau katakan hanya denganmu? Percayalah padaku selama kau menginginkannya. Aku bisa memberikannya padamu. Cukup. Kata-kata tanpa harapan seperti itu. Jangan katakan lagi di masa depan. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Percayalah padaku, aku pasti bisa. Jika kau punya kemampuan, apakah kau akan duduk di sini hari ini? Gu Yunlan, kau
pasti akan mendapatkan keinginanmu. Gu Yunlan. Bagaimana kerjasamamu dengan grup Rongkang? Kurasa aku melihat kau bertemu dengan tuan muda dari grup Rongkang. Kalau begitu, izinkan aku mengucapkan selamat padamu sebelumnya. Sepertinya kerjasama itu sudah diselesaikan. Ayo, semuanya mari kita ucapkan selamat kepada Direktur Gue dan grup Rongkang atas tercapainya kerjasama. Ayo. Gu Yunlan, kenapa wajahmu pucat sekali? Mungkinkah kontraknya belum diselesaikan? Gu Yunlan, jika aku ingat dengan benar, kau mempertaruhkan posisi direkturmu sebagai taruhannya, bukan? Yunlan, bagaimana urusan kontraknya? Sudah kau tanda tangani atau belum? Ayah aku. Ayah. Kontrak dengan grup Rongkang. Yunlan sudah mengamankannya. Kontraknya sudah diamankan. Limo, apakah kau tahu apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin itu terjadi? Gu Yunlan selain agak cantik, kemampuan apa yang dia miliki? Jika dia bisa mendapatkan kontrak dengan grup Rongkang, aku akan ditabrak mobil dan mati saat aku melangkah keluar. Si sampah berani berdiri dan mencoba menyelamatkan muka istrinya, bahkan tidak melihat situasi, dan berani menyombongkan diri. Menurut pendapatku, kita seharusnya mengusir saja Limo itu, dan Gu Yunlan itu harus segera mengundurkan diri. Limo siapa yang menyuruhmu berbicara sembarangan? Gu Yunlan, karena suamumu bilang kau sudah mengamankan kontraknya. Kalau begitu keluarkan dan biarkan semua orang melihatnya. Tepat sekali. Cepat keluarkan. Persetan dengan kontrak itu. Kurasa dia hanya berpura-pura. Benar. Satu sampah, satu wanita sial. Pasangan yang serasi. Limo, kau sampah, keluar. Gu Yunlan, karena kau gagal mengamankan kerjasama dengan grup Rongkang, sekarang penuhi persyaratan taruhan kita sebelumnya. Dan umumkan pengunduran dirimu di depan semua orang. Aku. Tepat sekali, karena kamu gagal menyelesaikan tugas. Maka mundurlah dan serahkan posisimu kepada orang yang mampu. Jangan hanya menempati posisi tanpa menghasilkan apa-apa. Aku sudah lama menganggap Gu Yunlan sebagai pengganggu pemandangan. Hanya istri pajangan tanpa kemampuan nyata. Menurut pendapatku, dia harus cepat-cepat keluar dari grup keluarga Gu. Itulah yang benar. Tepat sekali, hanya seorang wanita. Namun dia berani mendambakan posisi wakil presiden. Itu benar-benar konyol. Yunlan, karena kau tidak mendapatkan kerjasama itu, mengundurkan diri saja. Ayah. Baiklah. Aku mengundurkan diri. Ketua Rong telah tiba. Ketua Rong menghormati kami dengan kehadirannya, menerangi tempat tinggal kami yang sederhana ini. Halo Nona Gu Yunlan. Ini adalah perjanjian kerjasama antara grup Rongkang Kame dan Anda. Sebelumnya, saya sudah menandatanganinya. Selama Anda sekarang menyelesaikan tanda tangan Anda di sini, kontrak dapat segera berlaku. Silakan dilihat. Ketua Rong. Anda. Ketua Rong, apakah Anda datang ke sini secara khusus hanya untuk mengantarkan kontrak? Ini direktur gue. Ya. Setelah pertimbangan yang cermat, kami percaya bahwa perusahaan Anda yang terhormat dan filosofi bisnis grup Rongkang kami sangat cocok. Selain itu, kami juga telah menyelidiki dan kemampuan Nona Gu luar biasa. Oleh karena itu, direktur gue, selamat. Terima kasih. Saya telah menyerahkan kontrak ini kepada Nona gue. Saya harap kerjasama kita di masa depan akan menyenangkan. Selamat tinggal Nona gue.
Yunlan, cepat tunjukkan padaku. Baiklah. Baiklah. Ayah, ini. Kontrak ini pasti palsu. Dipalsukan. Siapa namanya itu? Ketua Rong mungkin juga palsu. Bagaimanapun juga, tidak ada seorang pun di sini yang pernah melihat Ketua Grup Rongkan. Kalau begitu mungkin, Gu Yunlan si jalang ini, yang menyewa orang untuk menyamar dan memalsukan ini, hanya berpura-pura. Gu Xingwei. Kau berani memfitnahku. Aku memfitnahmu. Kalau begitu katakan padaku, Grup Rongkang adalah perusahaan sebesar itu. Mengapa mereka mengabaikan begitu banyak kelompok farmasi yang mampu di Hanchen dan tidak bekerja sama dengan mereka? Mengapa mereka secara khusus memilih Yuntian Pharmaceutical kita? Benar sekali. Aku dengar seseorang berkata, seseorang melihat kau dan Tuan Muda Grup Rongkang memasuki klub yang sama 1-1. Jangan bilang hanya untuk mendapatkan kontraknya. Kamu tidur dengan Tuan Muda Grup Rongkang. Aku benar-benar tidak menyangka Gu Yunlan menjadi wanita yang tidak tahu malu seperti itu. Hanya demi sebuah kontrak, menjual tubuhnya. Kasihan si tak berguna Limau itu. Dia tidak bisa mengakui putrinya sendiri. Dan sekarang istrinya sendiri menduakannya. Jika itu aku pasti sudah melompat ke sungai dan bunuh diri sejak lama. Sungguh tragis. Menurutmu apa yang akan terjadi ketika putrinya besar nanti? Dan mengetahui bahwa ibunya sebenarnya adalah wanita seperti ini. Apa yang akan dia pikirkan? Aku tidak. Cukup. Aku percaya pada Yunlan. Kontrak ini sebenarnya didapatkan olehku. Kau apa diam? Kamu tidak punya hak untuk bicara di sini. Baiklah, karena kontrak telah diamankan. Semua orang harus bekerja sama, mengerahkan upaya terbaik mereka. Ini adalah kesempatan keluarga gue untuk memasuki eselon atas. Apakah semua orang mengerti? Ya, ayah saya mengerti. Saya pasti akan bekerja keras. Paman kedua saya akan memanfaatkan kesempatan ini dan bekerja keras. Mohon yakinlah. Yunlan, bagaimana denganmu? Ya, ayah. Tunggu sebentar. Ayah. Jika aku ingat dengan benar, ketika Yunlan dan Gu Xingwei membuat taruhan itu, jika Yunlan menang dan mengamankan kontrak ini, posisi wakil presiden seharusnya menjadi miliknya. Lancar. Limau, kamu ini apa? Ini adalah pesta tengah tahunan keluarga gue. Beraninya kamu bicara omong kosong di sini? Tepat sekali, Limau. Mengapa kamu tidak melihat dirimu sendiri baik-baik dan lihat orang macam apa kamu ini? Apakah kamu punya hak untuk bicara di sini? Apakah kamu bahkan menganggap keluarga Gu kami penting di matamu? Limau, kau sampah. Keluar dari sini. Ibu cukup. Limau adalah suamiku. Yunlan, apakah kamu gila? Mengapa kamu membantu si tak berguna berbicara? Limau benar. Jika hari ini aku tidak mengamankan kerjasama dengan Grup Rongkang, mungkin aku sudah akan diusir dari keluarga Gu. Namun, karena aku mengamankan kerjasama dengan Grup Rongkang hari ini, posisi wakil presiden ini seharusnya menjadi milikku. Ayah, kau berjanji padaku. Masalah ini tidak mendesak. Gu Yunlan, apakah kamu merasa sangat kesal sekarang? Bahkan jika kamu mendapatkan kerjasama dengan Grup Rongkang, lalu kenapa posisi wakil presiden perusahaan tetap tidak akan menjadi milikmu? Aku adalah putra sulung ayahku. Aku adalah pewaris masa depan keluarga gue. Itu tidak akan pernah menjadi kamu. Bagaimana ayah dan yang lain bisa melakukan ini? Yunlan, posisi wakil presiden akan menjadi milikmu cepat atau lambat. Benarkah? Benarkah?
Percayalah padaku. Putriku benar-benar luar biasa. Dia mendapatkan kerjasama dengan grup Rongkang. Keuntungan sebesar itu, keluarga kita punya harapan sekarang. Ya Yunlan memang sangat cakap. Dia pasti bisa melakukannya. Limau, katakan padaku apa maksud ayahmu mengatakan hal itu hari ini. Terakhir kali dia bilang bahwa selama Yunlan mendapatkan kontrak ini, dia akan memberinya posisi wakil presiden. Apakah dia mencoba menarik kembali kata-katanya sekarang atau bagaimana? Belum bisakah kau melihat ini? Posisi wakil presiden. Ayah sudah lama ingin memberikannya kepada Gu Xingwei itu. Bagaimanapun Gu Xingwei adalah putra sulungnya. Bagaimana itu bisa diizinkan? Dia mengatakannya di depan banyak orang. Bagaimana dia bisa menarik kembali kata-katanya? Jika bukan karena kamu yang begitu tidak berguna, Yunlan kita tidak akan berada dalam posisi sulit seperti ini. Minggir. Putriku yang baik, kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga kita, mendapatkan kontrak sebesar itu. Aku katakan padamu, di masa depan keluarga kita, hanya bisa mengandalkanmu. Ibu sebenarnya kontrak ini tidak diamankan olehku. Apa jika bukan olehmu lalu oleh siapa? Mengapa kamu menggelengkan kepala? Jangan bilang kontrak ini didapatkan olehmu di perjamuan hari ini. Kamu sudah melontarkan komentar yang tidak bertanggung jawab. Aku belum menyelesaikan urusan denganmu. Lemo. Terakhir kali kau bilang kontrak ini ditakdirkan untukku. Hari ini Ketua Rong secara pribadi mengirimkan kontrak itu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa? Si tak berguna Limau itu benar-benar mengatakan itu. Apa yang kumaksud terakhir kali? Sebenarnya adalah untuk menyemangatimu. Kurasa alasan sebenarnya pasti terkait dengan Tuan Muda Rong. Yunlan, apakah kamu benar-benar terlibat dengan Tuan Muda Rong? Ibu jangan biarkan imajinasimu meliar. Aku sama sekali tidak punya hubungan dengannya. Apa maksudmu barusan? Bahkan kau mencurigaiku. Aku. Lemo. Apa kau masih seorang pria? Aku istrimu. Maksudku adalah, mereka mungkin melakukan ini karena takut kau akan memanggil polisi. Grup Rongkang ini adalah perusahaan besar, perusahaan raksasa. Mereka secara tidak langsung menunjukkan kelemahan kepadamu. Jika tebakanku tidak salah, dalam beberapa hari Tuan Muda Rong akan datang dan meminta maaf padamu. Benarkah? Bagaimana mungkin aku mencurigaimu sayangku? Aku bahkan tidak punya cukup waktu untuk mencintaimu, kau tahu. Kau menyebalkan. Aku mengabaikanmu sekarang. Apa kau benar-benar mengabaikanku? Istriku kau wangi sekali. Mama, aku akan pergi ke rumah sakit. Inyah. Akan lebih baik jika kamu mati di luar. Katakan padaku, bagaimana Direktur Gu kita berhasil mendapatkan kerjasama dengan grup Rongkang? Bagaimana lagi bisa terjadi? Tidakkah kau dengar Gu Xingwei berkata, Direktur Gu diam-diam bertemu secara pribadi dengan Tuan Muda Rong? Kau tahu maksudku, itu adalah aturan tak tertulis. Aku tidak menyangka Direktur Gu ternyata adalah wanita seperti ini. Itu terlalu kotor. Apa yang kamu lakukan sepagi ini? Cepat dan mulai bekerja. Halo. Video yang kuminta kamu proses
Bagaimana prosesnya berjalan? Sudah selesai. Pastikan wanita itu terlihat menggoda. Bagus. Kirimkan padaku dan unggah di grup WeChat semua perusahaan. Ini The film was translated Membutuhkan and tanda tanganmu. narrated by M Media. ulang tahun putrimu akan segera tiba. Limo sampah itu tidak bisa merayakan ulang tahunnya lagi. Katakan padaku mereka berdua merayakan ulang tahun. Mengapa perbedaannya begitu besar?